Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk anugerah-Nya yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dianugerahi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan dan juga merenungkan satu bagian firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersama-sama tunduk di hadapan Tuhan untuk berdoa, meminta pertolongannya, memimpin dan memberi kuasa untuk memampukan kita mengerti firman yang akan kita dengar bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, yang kami sembah Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu pada pagi hari ini mengucap syukur untuk Tuhan yang kembali memberi kesempatan kepada kami membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kami sadari akan keterbatasan kami untuk mampu mengerti akan setiap firman-Mu. Karena itulah kami mau tunduk dan berserah penuh kepada otoritas Roh-Mu yang kudus, yang kiranya memberi kuasa kepada kami dan memampukan kami untuk mengerti firman yang akan kami dengar bersama-sama, supaya melalui firman-Mu kami semakin mengerti apa kehendak Tuhan bagi hidup kami sebagai orang-orang percaya yang hidup bergantung dalam ketundukan kepadamu ya Tuhan. Mari Engkau berfirman atas kami semua melalui dia hamba-Mu yang akan Tuhan pakai menyampaikan, karena kami semua sudah siap untuk mendengarnya lagi. Di dalam nama Yesus Kristus, firman hidup yang kekal, kami sambut firman itu. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu Mezbah Keluarga. Tema yang menjadi penutup tema bulanan yang selama ini kita dengar bersama-sama, yaitu kasih yang mengikat dalam keluarga. Kita dikehendaki oleh Tuhan untuk terus membangun dan memelihara kasih satu dengan yang lain. Dan melalui tema ini Tuhan menghendaki agar kita terus memeliharakan kasih satu dengan yang lain dengan setiap rumah tangga membangun mezbah bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa itu mezbah keluarga? Mezbah adalah tempat untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ini bukan berarti bahwa setiap keluarga mengumpulkan batu, menyusunnya, dan di atasnya ditaruh kayu untuk pembakaran korban binatang. Tetapi mezbah itu adalah biasanya dibangun oleh mereka orang-orang yang merupakan tokoh Alkitab sebagai rangka untuk mencari Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan dan menyembah Tuhan. Itu artinya bahwa mezbah adalah identik dengan penyembahan. Mezbah keluarga adalah penyembahan kepada Tuhan yang dilakukan bersama-sama di dalam keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada banyak peristiwa yang seringkali melatar belakangi mezbah itu dibangun. Yang pertama, mezbah dibangun untuk datang kepada Tuhan dan bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Nah, mezbah seperti itu dibangun oleh Nabi Nuh. Kita akan baca bersama ayatnya dari Kejadian pasal 8 ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia,
sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Nuh membangun misbah. Untuk apa? Untuk pengucapan syukur kepada Tuhan. Nuh bersama dengan keluarganya mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Mereka, makhluk hidup yang lain, pada waktu itu dibinasakan oleh air bah yang didatangkan oleh Tuhan. Tetapi Nuh bersama dengan keluarganya berada dalam kondisi yang diselamatkan oleh Tuhan. Kasih karunia yang begitu besar dari Tuhan atas keluarga Nuh. Karena itulah ketika dia bersama dengan keluarganya keluar dari bahtera, apa yang ia lakukan yaitu dia membangun misbah. Di atasnya dikorbankan persembahan kepada Tuhan, dan mereka sekeluarga sujud di sekitar misbah itu menyembah akan Tuhan. Jadi misbah yang dibangun oleh Nuh adalah misbah karena pengucapan syukur. Misbah yang lain dibangun oleh Elia. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki misbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Elia memperbaiki misbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Siapa yang meruntuhkan misbah saat itu? Yaitu Isabel, istri Raja Ahab. Isabel ini orang yang memang sebelumnya penyembah berhala. Ketika dia menikah dengan Raja Ahab, dia pun mempengaruhi Raja Ahab, bahkan rakyat Israel, untuk menyembah berhala, yaitu patung-patung dewa Baal. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, untuk hal itulah maka dia bersama dengan mereka pengikutnya meruntuhkan semua misbah-misbah yang dipakai untuk korban persembahan kepada Tuhan, digantikan dengan patung-patung berhala. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukan hanya itu yang dilakukan oleh Isabel, dia juga membunuh nabi-nabi sejati. Elia pun sebenarnya adalah salah satu nabi yang menjadi sasaran pembunuhan dia. Karena itu Elia hidup sebagai pelarian yang menghindari pengejaran dan pembunuhan Isabel bersama dengan para nabi-nabi palsunya. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Elia harus menghadapi orang-orang yang memusuhi dia, dan juga dikehendaki oleh Tuhan untuk membawa kembali hati rakyat Israel menyembah Tuhan. Dan untuk melakukan hal itu, dia tidak mencari pengikut dengan membujuk orang-orang di sekitarnya berkudeta kepada Raja Ahab. Dia juga tidak mencari dukungan dari raja-raja dari negeri lain ya, untuk memerangi Raja Ahab. Tapi yang ia lakukan adalah membangun kembali misbah yang sudah diruntuhkan itu. Jadi latar belakang Elia membangun misbah adalah karena dia harus menghadapi musuh-musuh yang adalah nabi palsu, adalah penyesat-penyesat yang telah menyimpangkan hati rakyat Israel dari Tuhan. Dan berikutnya lagi kita akan melihat tentang latar belakang lain misbah itu dibangun, yaitu dibangun oleh Raja Daud. 2 Samuel 24 ayat yang ke-10. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud
setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Dan pada ayat yang ke-25, lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud memiliki latar belakang dalam dia membangun mezbah, yaitu apa? Karena dia sadar bahwa dirinya telah jatuh di dalam dosa kesombongan. Kesombongan apa yang dia lakukan? Yaitu dia menghitung rakyatnya. Untuk zaman sekarang, orang menghitung penduduk atau biasa disebut dengan sensus, itu hal yang biasa. Tapi pada waktu itu, menghitung rakyat itu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena itu mengandung motivasi kesombongan. Dia melakukan itu bukan untuk bisa mengetahui seberapa besar kekuatan dan strategi yang harus ia lakukan dalam mensejahterakan rakyat di bawah pimpinannya, tetapi itu untuk menunjukkan bahwa dia memiliki rakyat yang banyak, memiliki kekuatan yang besar. Itu artinya bahwa dia telah sombong. Karena itulah apa yang dia lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sadar akan kesalahannya itulah, maka dia membangun mezbah. Lalu datang minta pengampunan dari Tuhan. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi 3 hal yang menjadi latar belakang kenapa mezbah itu dibangun, yaitu dibangun untuk pengucapan syukur, dibangun untuk minta perkenanan Tuhan hadir dan menolong dia ketika menghadapi musuh-musuhnya, seperti yang dilakukan oleh Elia. Dibangun sebagai rangka untuk mencari perkenanan Tuhan dan mengakui akan segala dosanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pun dalam setiap waktu atau setiap hari berada di dalam posisi seperti 3 orang ini. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita berada dalam posisi Nuh, yang kepada kita Tuhan menganugerahkan kasih karunia atau berkat-berkat yang itu harusnya menjadi alasan bagi kita untuk kita menyembah Tuhan di dalam mezbahnya. Seringkali memang orang datang bersyukur ketika ada peristiwa-peristiwa yang spektakuler, yang dianggap luar biasa dalam hidupnya. Mungkin naik pangkat, mungkin naik kelas, diterima di tempat pekerjaan, memiliki rumah, atau hal-hal yang luar biasa. Baru di sana kita membangun mezbah atau bersyukur kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebenarnya kasih karunia dari Tuhan itu tidak selalu hal-hal yang luar biasa. Ketika kita bangun dari tidur di pagi hari, kita bernapas tanpa membayar, itu pun sudah kasih karunia. Kita dalam kondisi yang sehat, bisa bergerak, bisa bekerja atau beraktivitas, itu pun kasih karunia. Ketika kita dianugerahi tempat tinggal, walaupun mungkin belum milik sendiri, masih ngontrak, itu pun kasih karunia. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk kita tidak membangun mezbah, pengucapan syukur kepada Tuhan. Kita juga kadang-kadang berada di dalam posisi seperti Elia, yang menghadapi banyak musuh, tantangan, persoalan
dan pergumulan. Mungkin ada pergumulan kesehatan, pergumulan ekonomi, pergumulan pekerjaan, dan berbagai macam hal yang lain. Tapi satu hal, sebenarnya masalah ekonomi, dalam hal ini kekurangan makan atau kelaparan, itu bukan musuh yang begitu berat. Musuh yang terberat adalah penghulu udara, iblis atau setan. Dia terus mengaum di sekitar hidup kita. Apa tujuan iblis untuk diri kita? Yohanes pasal 10 ayat 10. Dia datang untuk mencuri, untuk membunuh dan membinasakan. Sakit penyakit, kelaparan itu hanya akan mencelakakan secara lahiriah. Tetapi iblis, dia akan terus bekerja keras untuk bisa mencelakakan bukan hanya lahiriah, tapi jiwa kita. Karena itulah dikatakan dalam firman Tuhan itu bahwa tujuan iblis adalah membuat kita binasa. Kalau saat itu pada zaman Elia, yaitu mereka disesatkan oleh iblis melalui patung-patung berhala, melalui kuasa-kuasa kegelapan. Ya. Tetapi untuk zaman sekarang mungkin patung berhala tidak sebanyak pada waktu itu. Ya. Tetapi berhala tidak selalu berbentuk patung. Apapun namanya, ketika hal itu menjauhkan kita dari hubungannya dengan Tuhan, menduakan Tuhan atau bahkan menomor kesekiankan Tuhan, itu adalah berhala. Dan iblis bekerja melaluinya. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk membinasakan kita. Nah, bagaimana kita menghadapi musuh seperti itu? Tidak ada lain. Caranya adalah membangun mezbah di hadapan Tuhan. Menghadirkan Tuhan melalui penyembahan dan penyerahan kita kepadanya. Jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus, acap kali pula kita berada dalam posisi Daud, yaitu jatuh ke dalam dosa, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Bagaimana menyelesaikannya? Menyelesaikan dosa tidak sama dengan cara menyembunyikan dosa. Seringkali kita dalam menyelesaikan dosa dengan cara apa? Menyembunyikannya. Kita tetap ke gereja, kita tetap beribadah, ya, kita tetap melayani, tapi tetap juga menyembunyikan dosa atau melakukan terus menerus. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sudah mati di kayu salib sebagai korban penghapus dosa. Tapi bukan berarti bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, lalu pengampunan dosa dari Yesus itu bekerja dalam diri kita. Dosa hanya akan bisa selesai ketika kita percaya kepada Yesus yang menjadi korban penghapus dosa, tapi dosa yang diakui. Ya. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dosa sebesar apapun, dosa sekecil apapun, ketika diakui akan selesai. Tapi ketika disembunyikan dengan alasan apapun, ya, mungkin ada alasan gengsi, ya, ada alasan mungkin kita bisa menjadi celaka karena meninggalkan perbuatan dosa yang dianggap sebagai sumber, ya, keuntungan bagi kita, ya. Maka justru hal itu yang akan membawa ketidakberkenanan kita di hadapan Tuhan. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja Daud, ya, ketika dia menyadari dirinya jatuh dalam dosa, dia mengaku. Dosa Daud itu kan ada dosa perzinahan dengan Batseba, dan dia juga berdosa dalam kesombongan, dan dia tidak gengsi, tidak malu untuk mengakui akan dosa itu, baik di hadapan Tuhan bahkan di hadapan manusia. Ada dosa yang memang harus diakui di hadapan Tuhan dan juga harus diselesaikan dalam pengakuan dengan sesama manusia.
Dalam Yakobus katakan, hendaklah engkau saling mengaku dosa. Jadi ada dosa yang diakui di hadapan Tuhan, ada dosa yang diakui di hadapan sesama yang terkait dengan perbuatan dosa yang kita lakukan itu. Ya. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, Daud melakukan akan hal itu. Ya. Membangun mezbah, mengakui akan dosanya. Ya. Bapak yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk kita tidak membangun mezbah. Nah, hasilnya apa yang didapat dari ketika mereka membangun mezbah itu? Nuh membangun mezbah karena dia diberkati oleh Tuhan. Dan setelah dia membangun mezbah sebagai pengucapan syukur atas kasih karunia atau berkat itu, ya, maka hasilnya apa? Dikatakan di dalam Kejadian pasal 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita bisa mengetahui bahwa setelah dia mempersembahkan korban di atas mezbah, dia diberkati oleh Tuhan. Berkat mendorong dia membangun mezbah bersyukur kepada Tuhan, dan syukur yang dinaikkan kepada Tuhan karena berkat itu mendatangkan berkat berikutnya lagi. Ya. Berkat yang disyukuri mendatangkan berkat berikutnya. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dibaca secara menyeluruh di pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, ya, berkat-berkat apa yang diterima atau diberikan oleh Tuhan kepada Nuh, ya, yaitu ada berkat otoritas terhadap semua makhluk hidup yang ada pada waktu itu. Yang kedua, berkat kecukupan kebutuhan lahiriah. Yang ketiga, berkat perlindungan dari musuh-musuh yang akan mengancam nyawanya. Berikutnya lagi ada berkat perjanjian, berkat atas anak dan keturunannya. Luar biasa. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, karena itu ketika kita merasakan atau mengalami tentang bagaimana Tuhan menganugerahkan berkat apapun itu bentuknya, cepat-cepat kita membangun mezbah dan bersyukur kepada Tuhan, karena itulah yang justru akan mengkaruniakan berkat berikutnya, dan berkat berikutnya bisa jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Nah, kalau Nuh diberkati setelah membangun mezbah, Elia seperti apa? Apa yang diterima oleh Elia? Yaitu Allah berkenan atas persembahannya itu dengan melawat Elia lewat api, ya, dari langit yang membakar korban persembahannya itu. Dan hal itu menjadikan rakyat Israel pada waktu itu, ya, sungguh-sungguh meyakini bahwa Allahnya yang disembah oleh Elia lah Allah yang benar, Allah yang patut disembah, Allah yang disumber segala perkara kehidupannya. Mereka pun berbalik kepada Elia dan satu barisan bersama dengan Elia untuk menghadapi nabi palsu itu. Nabi-nabi palsu pun sebanyak 450 orang ditangkap lalu dibunuhnya. Dan kini kemenangan menjadi bagian kehidupan Elia. Mulai dari mana? Mezbah yang menjadi tempat untuk dia minta kehadiran Tuhan, penyataan kuasanya, dan akhirnya membawa dia berada dalam kemenangan terhadap musuh yang dihadapinya. Nah, apa yang diterima oleh Daud? Daud menerima pengampunan dari Tuhan dan memulihkan negerinya. Ketika Daud jatuh ke dalam dosa, ya, dia
menerima hukuman dari Tuhan, ya, yaitu tulah. Selama 3 hari Tuhan menimpakan kepada mereka tulah dalam bentuk sakit sampar. Nah, penyakit sampar inilah yang akhirnya membunuh 70.000 orang lebih dari bangsa Israel. Dan setelah Daud meminta pengampunan dari Tuhan, maka Tuhan pun menghentikan tulahnya itu. Kini keadaan bangsa Israel dipulihkan oleh Tuhan. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi ternyata sangat luar biasa hasil dari mereka orang-orang yang membangun mezbah itu. Nah, kenapa harus dilakukan di dalam keluarga? Bukankah bisa saja mezbah itu dilakukan secara pribadi dengan Tuhan? Bisa, tapi akan sangat baik ketika hal itu dilakukan dalam keluarga. Kenapa? Karena keluarga adalah gereja mini. Seperti pernah kita renungkan bersama-sama bahwa kepala gereja dan kepala keluarga itu adalah Kristus. Gereja adalah kumpulan orang-orang percaya, dan ketika kita berumah tangga, di sana ada 2-3 orang atau mungkin semuanya orang percaya, berarti dia adalah gereja yang harus senantiasa berkumpul sebagai anggota tubuh. Anggota tubuh akan bisa hidup, akan bisa bergerak, akan bisa bekerja, beraktivitas apapun, ya, ketika dia hidup. Tapi ingat bahwa tubuh ini tidak akan pernah bisa hidup tanpa kepala. Tubuh bisa hidup tanpa tangan. Tubuh bisa hidup tanpa kaki. Tubuh bisa hidup tanpa telinga. Tapi tubuh tidak akan pernah bisa hidup tanpa kepala. Seperti itulah kehidupan orang percaya. Orang percaya tidak akan pernah bisa maksimal menjalani akan anugerah kehidupan dengan segala aktivitasnya, dengan segala tanggung jawabnya, dengan segala persoalannya, kalau dia lepas persekutuannya dengan sang kepala, yaitu Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penting untuk kita selalu berada dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan jika hal itu juga terlaksana dalam kehidupan keluarga, yang di sana orang percaya sebagai tubuh Kristus saling melayani, bersama-sama menyembah kepada Tuhan, maka itu mempererat akan persekutuan kita dengan Yesus sebagai kepala. Dan Yesus dalam kehadirannya akan menyatakan otoritas kuasanya, pimpinannya, penyertaannya, pertolongannya di dalam kehidupan keluarga kita. Ada alasan lain dalam Matius pasal yang ke-18 ayat ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Di mana Tuhan berada? Yaitu di tengah-tengah orang percaya yang selalu berkumpul, yang selalu melakukan kumpulan itu atas nama Tuhan, dalam doa kepada Tuhan, dalam pendengaran akan firman Tuhan, dalam penyerahan kepada Tuhan, dalam pengakuan dosa di hadapan Tuhan, ya. Tuhan akan hadir di tengah-tengah mereka. Dan yang ketiga, kenapa dalam keluarga? Ya, di dalam Markus 3 ayat 25, ya, bahwa rumah tangga yang terpecah-pecah tidak akan bertahan. Keluarga yang terpecah-pecah tidak akan dapat bertahan. Bertahan dari apapun. Ya. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, iblis adalah pemecah. Dan itu adalah salah satu strategi bagaimana supaya dia mudah untuk mengalahkan, menguasai kita, menyesatkan kita, membunuh kita, membinasakan kita. Dulu zaman penjajah kan pakai strategi peperangannya mengalahkan akan bangsa Indonesia
dengan istilah divide et impera, yaitu pecah belah, dipecah-pecah antar suku untuk memudahkan mengalahkan akan bangsa ini. Sebelum mereka penjajah melakukan hal itu, sebenarnya iblis sudah melakukannya. Ya. Iblis itu memecah belah kesatuan, memecah belah persekutuan, ya, memecah belah hubungan satu dengan lain. Dan untuk apa? Untuk memudahkan dia mengalahkan kita. Ketika orang percaya bersatu, hidup dalam keharmonisan, Allah hadir di sana. Nah, kalau Allah hadir di sana, sulit ya untuk dikalahkan, karena kuasa Allah yang akan bekerja, yang akan menaungi, yang akan melindungi, dan yang akan menolong mereka untuk berada di dalam kemenangan. Karena itulah Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, iblis harus memecah-mecah. Dan karena itu kenapa kita harus berada di dalam misbah persekutuan, penyembahan kepada Tuhan, yaitu untuk iblis tidak menang dari kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang ketiga. Dan alasan yang keempat kenapa misbah itu harus dibangun dalam keluarga, ya di dalam Mazmur 133, ya, bahwa mereka orang yang hidup rukun, kepada merekalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat. Ya. Berkat itu akan diperintahkan kepada mereka yang hidup di dalam kerukunan. Jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena itu mari kita bersama-sama untuk kita memulaikan akan hidup bersama dengan anggota keluarga kita, membangun misbah bersekutu dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada arti kata ya dalam perjanjian lama, arti misbah, yaitu tempat menyembelih, tempat memotong. Ya. Jadi ketika kita membangun misbah, itu sama dengan kita mempersembahkan sesuatu untuk disembelih, untuk dipotong. Siapa yang harus dipersembahkan? Tentu bukan binatang, tapi diri kita. Jadikan diri kita sebagai persembahan yang hidup. Nah, ketika diri kita dipersembahkan di atas misbah, apa yang disembelih dari diri kita? Tentu bukan leher kita. Yang dipotong ketika kita menaikkan syukur kepada Tuhan, yaitu kemuliaan diri. Biasanya ketika seseorang menerima sesuatu, ya, dia akan sangat bangga sekali, ya. Lalu dia bisa memamerkan akan sesuatu yang didapat itu kepada banyak orang di dalam kesombongan. Dan kita juga seringkali ketika menerima sesuatu, ya bukan bersyukur kepada Tuhan, tetapi kita mengadakan hal-hal yang bersifat daging, hal-hal yang bersifat duniawi, pesta pora, makan-makan, bahkan akhirnya melupakan akan Tuhan. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bersyukur berarti kita memotong akan kemuliaan yang seharusnya diri kita, ya, dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika kita membangun misbah pada saat kita menghadapi musuh, kita sedang mengorbankan diri kita untuk disembelih, untuk dipotong. Apa yang dipotong? Yaitu kekuatan diri kita. Firman Tuhan katakan di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tetapi diberkatilah mereka orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika kita menghadapi musuh, kita mencari Tuhan. Kita meminta kehadiran dan pertolongan kuasa-Nya untuk memampukan kita menghadapi dan mengalahkan musuh-musuh persoalan itu. Ya. Itu artinya bahwa kita telah memotong segala kekuatan kita dan kita menghadapi itu semua dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan itulah yang akan mendatangkan keberkatan bagi kita. Ketika kita membangun misbah pada waktu berdosa, ya, dosa apapun itu, ya,
Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, itu sama dengan kita sedang memotong akan kekerasan hati kita, memotong akan gengsinya kita, ya. Bahkan firman Tuhan katakan hati yang remuk, jiwa yang hancur melebihi daripada segala persembahan apapun. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, hati kita dihancurkan, dipotong-potong, ya, dalam penyesalan akan dosa, dan itulah yang memperkenan Tuhan kembali menerima diri kita. Karena itu, mari kita bersama-sama untuk hidup dengan membangun misbah. Membangun misbah harus menjadi gaya hidup. Jangan hanya menjadi event. Sekali, 2 kali saja. Abraham, Ishak, Yakub, ya, mereka di mana-mana selalu membangun misbah. Itu artinya bahwa membangun misbah itu menjadi gaya dalam kehidupan, bukan hanya sebagai event yang sekali-kali saja dilakukan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui peristiwa pandemi corona, ya banyak jemaat yang sungguh merespon positif untuk ketika ya majelis dan gembala mengajak setiap malam berkumpul bersama dalam setiap keluarga masing-masing, membaca firman Tuhan, menyanyi satu pujian kepada Tuhan, berdoa bersama-sama. Dan itulah misbah yang sebenarnya secara tidak langsung kita sudah bangun, ya. Hanya saya tidak tahu persis apakah misbah itu masih terus ada di tengah-tengah keluarga kita, atau seiring dengan kelonggaran PSBB longgar pula, ya, semangatnya untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk berdoa dengan misbah yang kita bangun itu. Karena saya pernah mendengar dari satu keluarga bahwa di awal pandemi luar biasa, mereka berdoa dengan serius, dengan sungguh-sungguh, ya, berkumpul bersama senantiasa. Tapi begitu masuk dalam transisi PSBB-nya, ya, apa yang dilakukan mulai, ya, tidak lagi peduli dengan jam doa, jam bersekutu bersama. Ya, saya berharap bahwa ketika Tuhan menganugerahkan sesuatu kepada kita, ketika Tuhan memperhadapkan persoalan dan musuh yang ada pada kita, ketika kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita menjadikan diri kita sebagai orang yang memiliki komitmen untuk membangun akan misbah itu. Karena itulah yang mendatangkan perkenanan bagi kehidupan Nuh, kehidupan Elia, kehidupan Daud, dan pasti juga akan menjadi perkenanan Allah untuk memberkati hidup kita pribadi bersama dengan keluarga besar kita. Kiranya firman Tuhan ini sungguh menjadi dasar hidup kita dalam kita menjalani segala anugerah kehidupan dengan segala tantangan hidup, tanggung jawab yang berat, dan berbagai macam situasi kondisi yang saat ini terjadi, ya. Mari kita jalani bersama-sama dengan Tuhan yang senantiasa menghadirkan Tuhan dalam hidup kita melalui komitmen kita untuk terus membangun misbah di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk Engkau yang sudah kembali berfirman bagi kami, memberitahukan tentang apa yang harus kami lakukan, yaitu kami senantiasa membangun penyembahan kepada Tuhan bersama dengan seluruh anggota keluarga kami. Karena itulah yang akan mendatangkan keberkatan seperti Nuh diberkati, mendatangkan kemenangan seperti Elia menikmati kemenangan oleh pertolongan Tuhan, mendatangkan perkenanan atas pemulihan dan pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada kami seperti Tuhan menganugerahkan kepada Daud. Bila firman ini sungguh-sungguh akan mengubahkan dan memperteguh bagi kami yang sudah melakukannya. Dengan demikian Tuhan semakin disukakan, dipermuliakan melalui kehidupan kami yang senantiasa hidup dalam persekutuan satu dengan lain dan hidup dalam ketudukan dan penyembahan kepadamu. Terpuji namamu, Allah kami yang hidup, yang sudah berfirman bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa.
dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, mengakhiri akan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kepada seluruh jemaat sekalian untuk bangkit berdiri dan kita akan menerima doa berkat. Untuk hal itu kita akan terlebih dahulu menyanyi bersama, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih. Pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini aku letakkan pada misbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, dan tinggalkan darah hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada misbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Hidup ini ku letakkan, hidup ini ku letakkan pada misbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya pengasihan yang berlimpah dari Allah Bapa kita di surga, damai sejahtera oleh anugerah pengampunan dan kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Gembala Agung, penghiburan, penyertaan, dan pertolongan oleh kuasa Roh-Nya yang kudus, memberkati kita sekalian
dari pagi hari ini hingga Maranatha, Yesus Kristus datang kembali. Amin. Ibadah telah selesai, silakan duduk kembali untuk bersaat teduh, dan terus Bapak Ibu jaga kesehatan dan jangan berhenti untuk berdoa, minta kekuatan dari Tuhan dalam kita menghadapi situasi dan kondisi yang masih terjadi, dan tetap sabar menanti pertolongan Tuhan. Pasti Tuhan akan menganugerahkan hal yang indah tepat pada waktunya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu sekaliannya, dan kami dari Philadelphia akan persembahkan pujian. Selamat mendengarkan. Selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang saling